Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sang Waktu Trader. Oke, di sini kita akan mengupas tentang kekuatan candlestick ya. Dalam satu kekuatan candlestick, dia mempunyai kekuatan naik dan turun, dan di situ ada buyer dan seller, dan dalam satu candlestick, buyer dan seller itu adu kuat ya. Siapa yang lebih dominan, maka dia akan menghasilkan candle. Yang dominan seller, maka dia akan menjadi candle merah. Yang dominan buyer, maka dia menjadi candle hijau ya. Oke, tapi ada juga candle hijau mempunyai kekuatan seller dan candle merah mempunyai kekuatan buyer. Oke. Oke, di sini kita berada di Euro USD OTC ya, karena ini weekend. Kita berada di OTC. Oke. Di sini kita lihat pergerakan candlestick ini. Ini tapi karena kita telat, kita akan operasi di candle selanjutnya. Kita lihat pergerakan candlestick ini. Di OTC atau mata uang itu cenderung pergerakannya nggak terlalu kuat, maksudnya nggak terlalu signifikan. Nah, ini market juga market tenang ya, dia cenderung bergerak 1-2 kali, udah 1-2 kali sudah. Nah, di sini kita akan membaca kekuatan satu candlestick ini yang sedang terbentuk. Oke, ada ayam ya. Nah, kita lihat di buyer dan seller saling beradu di sini, dan di sini seller juga kita akan open posisi sell. Kenapa kita open posisi sell? Karena ada suara ayam ya. Kenapa kita open posisi sell? Karena di situ menunjukkan kekuatan seller itu besar di situ. Kenapa? Dia terbukti dia cenderung stay di situ dulu. Dia stay di situ dulu. Kenapa? Buyer belum nggak terlalu kuat, dan buyer butuh waktu untuk untuk mengambil, berarti untuk menembus seller di situ. Nah, hasil dia dipantulkan ke bawah, maka kita opennya sell ya. Oke. Nah, di sini kita akan baca lagi kekuatan candlestick yang terbentuk ini ya. Oke. Yang ini ya, kita lihat kekuatannya. Dia dorong ke atas. Nah, di sini kita akan open posisi sell lagi. Aduh, kita terlihat dorong ke bawah ya. Harusnya kita dapat di titik atasnya. Nah, kenapa kita open posisi sell? Karena candle ini yang sedang terbentuk ini tidak mampu melampaui sumbu candle sebelumnya ini. Jadi kita open posisinya sell ya. Tenang saja, ini pasti profit, tenang saja. Karena dia tidak akan melampaui titik kita open posisinya. Nah, jadi kita membaca arah harga, kita membaca candlestick itu, kita membacanya dari kekuatan body, sumbu, dan grafiknya adalah ya. Yang paling penting adalah body dan sumbu ya, body dan sumbu. Kenapa? Body dan sumbu itu adalah kekuatan ya. Grafik adalah supportnya. Bagaimana supportnya? Di arahnya kemana? Dia akan mensupport kemana? Dia sebagai informasi yang akan dihasilkan ke depannya. Nah, kita akan buktikan di market yang lainnya. Kita main di kripto ya. Jadi kita main di kripto. Oke. Jadi kita belajar itu, kita pahami polanya. Kita belajar itu, kita pahami cara kita belajarnya ya. Jangan takut. Jika kita masih belum yakin di real, maka kita gunakan akun demo ya. Kita menantangkan teknik kita di akun demo dulu, baru terjun ke real. Tapi jika sudah di real, jangan setengah-setengah ya. Ketika kita udah yakin, jangan setengah-setengah. Tapi ketika kita nggak yakin, jangan lakukan sesuatu, karena itu akan merugikan Anda. Cenderung kalau kita ragu-ragu, cenderung merugikannya. Nah, di sini, oke, di sini kita akan mencari kekuatan arah harga setelah candle ini ya, di kripto ya, setelah candle ini. Kenapa saya setelah candle ini, di pembentukan candle ini tadi, ini adalah candle yang fake ya, jadi saya nggak mau membaca candle ini. Nah, kita mengambil informasi dari candle ini dan untuk candle selanjutnya ya. Oke, di sini adalah candle hijau, ini hijau dan ini menjadi hijau. Nah, kita lihat kekuatan candlestick ini, kekuatan. Oke, kita lihat kekuatannya. Jadi dipantulkan gitu kan. Nah, kita lihat, kita tunggu dia turun dulu. Oke, kita nggak dapat titik open posisinya ya.
Jadi kita naik candle saja, dia terjadi seperti ini, next candle saja, kita nggak dapat titik open posisinya. Nah, yang paling penting kita mengetahui kekuatan candle itu ya, ini sumbunya atas, bodinya nih habis tipis menjadi besar, bodi menunjukkan kekuatan ya, bodi menunjukkan kekuatan. Oke, dan di sini dibalas seller ya. Nah, oke. Kita lihat, kita membaca kekuatan ini ya, kekuatan candle ini ya, seberapa kuat dia turun atau naiknya. Oke, seberapa perlawanan buyer dari sini. Oke, kita akan posisi sell, dia akan lebih rendah dari saya yang open posisinya. Percaya, dia akan lebih rendah dari apa yang saya open posisinya, karena kekuatan sell ini sangat kuat. Kekuatan dorongan sumbu dua itu sangat kuat. Wah, di sini dia akan lebih rendah dari saya yang open posisi. Jadi, pentingnya cara membaca kekuatan satu candlestick itu akan memberi kepercayaan diri pada kita saat open posisi. Jadi kita harus seperti itu, kita harus membaca arah harga itu, kita harus benar-benar dengan kekuatan-kekuatan informasi dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, kenapa kita sering terjadi ketika kita belajar di akun demo, terus kita saat terjun ke real kita itu loss. Kenapa? Karena kita di saat akun demo kita penuh kepercayaan diri untuk kita. Karena apa? Kita merasa tidak terbebani. Nah, ketika kita masuk ke akun real, kita deg-degan, ya kan? Kita penuh. Sebenarnya kalau di akun demo kita udah yakin, tapi di akun real kita masih mempunyai keraguan untuk open posisi. Keraguan dalam diri kita itu yang membuat kita susah mengendalikan kita. Nah, ketika kita mendapat informasi dan misalnya kita mendapat informasi turun, di candlestick turun, kita nggak open posisi, dan ketika itu terjadi benar-benar turun, kita merasa menyesal kan. Nah, justru malah kita mengambil keputusan turunnya, keputusan untuk open posisi di candle berikutnya, yang padahal informasinya masih setengah-setengah yang kita dapatkan, alhasil jadinya loss. Nah, mindset kita yang perlu diperbaiki saat terjun ke real, saat terjun ke real kita harus benar-benar sudah mental udah kuat. Nah, ketika di demo kita udah sering profit, kita udah tahu kemana kita akan open posisi, kemana arah harga kemana. Ketika masuk di real, jangan terlalu lama-lama di market. Kenapa? Kita gini, otak kita itu semakin ditekan ya, semakin kita susah untuk berpikir. Manusia kalau ada masalah itu cenderung susah mencari jalan keluarnya. Tapi jika kita bercerita sama orang yang tidak mengalami masalah itu, justru dia akan mempunyai solusi-solusi dari masalah-masalah kita. Nah, jadi di trading seperti itu, ketika kita mengalami loss di trading, kita masih pasangkan saja untuk trading, maka kita akan mengalami yang namanya keputusan-keputusan yang salah. Kita tidak jernih dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Mindset kita yang perlu diperbaiki. Jadi semua teknikal itu cuma memberi ibaratnya kepercayaan diri pada kita cuma 30%. Nah, setelah itu mental dan psikologis kita yang akan menentukan kemana kita akan tradingnya akan berhasil atau enggaknya. Nah, mental itu terbentuk karena apa? Kita di real. Nah, ketika di real gini, ketika kita open posisi cuma 14.000, kita emang nggak ada bebannya. Tapi ketika kita open posisi agak besar lagi, kita ada beban lagi kan. Nah, kalau kalian open posisi pertama 14.000 terus mengharapkan hasil yang besar, maka itu butuh waktu banyak. Misalnya 14.000 menghasilkan 100.000 aja, butuh 10 kali open posisi, sekitar 10 kali open posisi. Nah, kalian bisa nggak open posisi 10 kali tanpa loss? Kalau saya rasa itu ada yang bisa lah, tapi kebanyakan dari 10 open posisi 8 lah udah bagus ya. Nah, ketika cuma dimanfaatkan dengan 14.000 itu sangat-sangat rugi lah. Coba kalau kalian open posisi 140.000, udah 2 kali open posisi saja kalian udah melebihi kalian open posisi 20 kali hasilnya. Dan otak kalian nggak
nggak ditekan dengan sesuatu. Jadi jangan anggap open posisi sedikit itu kita nggak akan punya tekanan, jangan salah. Ketika kita loss kita akan menggampangkan 14.000. Ketika ke komplain kedua baru segini, ketika kita udah nggak mikirin itu. Jadi tahu-tahu kita udah nol saldonya, tahu-tahu udah tinggal dikit, tanggung, kita open posisi sampai habis. Itulah mindset yang seperti itulah yang perlu kita lebih gali lagi, boleh lebih kita perbaiki lagi. Jadi saya rasa cukup sekian untuk pertemuan ini untuk hari ini. Semua bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya, semua punya kelebihan dan semua punya kelemahan, maka belajarlah kunci untuk menuju keberhasilan. Saatnya profit milik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waktu trader, salam ngeyel.